pasti ketika kita mau memulai untuk mengekspresikan diri kita, mau mulai melakukan apa yang kita suka, hobi kita, sesuai passion kita, kita pasti akan selalu menemukan banyak orang-orang yang menurut kita kayak nyebelin banget gitu. Hai guys, aku Ayla. Sesuai janji aku akan sharing terkait pengalaman aku selama 19 tahun dan mungkin aku akan sedikit flashback juga dari awal aku masuk SMA sampai ke usia aku 19 tahun alias aku lulus SMA. Nah, kita awali dari pertama kali aku masuk SMA. Aku rasa buat teman-teman yang sekarang lagi MPLS dan baru banget join ke SMA gitu, jadi senior high school, itu pasti akan mengalami yang namanya culture shock. Aku dari SMP 173 dan untuk masuk ke SMA Negeri 13 Jakarta itu adalah suatu hal yang gak ada di plan aku. Bahkan kayaknya aku dulu pas SMP atau SD itu benar-benar gak ada pikiran kayak aku SMP harus di sini, aku SMA harus di sini, atau sampai ke kayak aku kuliah tuh aku di sini. Aku bukan anak yang udah tahu terkait banyak banget univ, SMA, SMP itu dari aku kecil tuh enggak, tapi aku benar-benar amazed banget sama teman-teman aku atau bahkan orang-orang yang aku kenal itu ternyata mereka tuh udah kayak punya impian dan nge-planning sejak mereka SD. Bahkan aku pernah banget ngeliat anak SD itu kayak ditanyain mau masuk kuliah mana, mereka tuh udah bisa jawab gitu kayak pengen UGM, UI, bahkan ada yang di Oxford atau di Harvard gitu kan. Sedangkan aku waktu SD tuh ya udah aku menikmati, aku tipe yang kayak gitu. Nah, ini poin pertama yang harus kalian ingat. Poin pertama adalah alhamdulillahnya, bersyukurnya aku udah mengenal banyak buku di luar buku pelajaran itu pada saat aku SMP. Nah, sampai di mana akhirnya aku menemukan buku yang menurut aku ini aku banget gitu. Genrenya tuh aku banget. Ternyata disitulah aku mulai menemukan jati diri aku bahwa aku tuh suka banget sama karakteristik manusia, atau aku tuh suka banget ya kayak genrenya tuh self development, self improvement gitu-gitu, filsafat gitu-gitu aku suka ternyata. Nah, sampailah di mana pas saat aku SMP itu aku punya buku pertamaku yaitu Filosofi Teras. Nah, buku Filosofi Teras ini adalah buku pertama yang powerful banget, impactful banget ke hidup aku. Bahkan sampai sekarang aku masih sangat amat selalu mengingat ilmu-ilmu yang ada di dalam buku ini gitu. Nah, karena aku udah mulai suka buku, aku juga udah mulai bangun personal branding aku di Instagram, dan sampai di mana ketika aku udah mulai menyukai buku, aku mulai hunting buku, thrifting buku gitu kan. Aku sambil stok nih teman-teman. Sampai akhirnya aku punya banyak buku, dan setiap buku yang aku punya tuh selalu aku review dan selalu aku bikinin vlog, aku selalu videoin gitu. Dan ya pasti ketika kita mau memulai untuk mengekspresikan diri kita, mau mulai melakukan apa yang kita suka, hobi kita, sesuai passion kita, kita pasti akan selalu menemukan banyak orang-orang yang menurut kita kayak nyebelin banget gitu. Entah dari cara mereka yang sebenarnya support tapi salah cara menunjukkannya atau cara penyampaiannya. Terus yang kedua ada juga karena emang mereka gak suka aja gitu ngelihat temennya lagi berusaha untuk mengekspresikan apa yang dia suka gitu. Secara nggak langsung itu mengajarkan kita bahwa ya setiap kali kita mau naik kelas tuh kayak ya pasti akan selalu ada orang-orang yang nggak suka, suka, nggak senang dan senang, support dan nggak support. Nah, siapa sangka ternyata Ayla kecil di waktu SMP gitu kan, aku juga sampai sekarang masih kecil sih. Ayla SMP itu mendapatkan, menurutku itu suatu bentuk bullying verbal, tapi waktu dulu aku nggak sadar kalau itu termasuk bullying gitu. Faktanya bullying pertama yang akan selalu kita terima adalah of course dari orang-orang terdekat kita, entah dari teman terdekat, entah dari keluarga, apapun itu, siapapun itu. Aku juga sampai di mana titik ketika aku mau nge-review buku itu lagi, terus aku mau upload video, atau bahkan ketika aku sudah upload video terus aku ketemu sama orang-orang itu, aku juga ada perasaan takut dan gak mau ketemu mereka gitu. Sampai ada di titik itu kayak aduh, upload gak ya gitu, kayak atau bahkan aduh gue habis upload ini nih, aduh tapi abis ini gue ketemu sama orang-orang itu kayaknya gue bakal diomongin gak ya, atau kayak gue bakal diledekin gak ya gitu. Sampai di mana ya aku mulai menerapkan diriku sesuai dengan apa yang aku baca gitu. Nanti kedepannya gue akan terus berhenti ketika gue mulai mendengar banyak orang yang gak suka, atau berhenti ketika orang ada aja gitu yang nggak seretnya. Terus gue mau kayak gitu terus gitu kan ya, kapan gue mau mencoba untuk sesuai dengan apa yang gue baca.
Nah, sejak saat itulah ketika aku SMA, aku mulai menerapkan banyak hal yang aku baca dari banyaknya buku dan menerapkan itu ke dalam diri aku.